Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Zula yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya cross check terlebih dahulu ya dengan Bapak Budi, umur 55 tahun, alamatnya Pacitan, agamanya Islam, pekerjaannya PNS. Datang kemari ingin melakukan medical check up rutin, yakni saraf atau neurologi. Apa benar, Pak? Iya, benar. Baik, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan medical check up mengenai neurologi atau saraf, yakni ada 3. Yang pertama adalah pemeriksaan sensori untuk melihat apakah ada gangguan tentang sensoriknya Bapak di otak, medulla spinalis atau di saraf tepi. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan meningeal sign, yakni apakah yang diakibatkan oleh penyakit meningitis. Kemudian yang terakhir, saya akan melakukan pemeriksaan provokasi sindrom nyeri. Nah, mungkin agak sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak berkenan? Berkenan. Baik, jika Bapak berkenan, saya akan cuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan alat ya. Silahkan Bapak berbaring dengan nyaman. Sudah nyaman, Pak? Sudah. Baik, kalau begitu saya akan melakukan cuci tangan berdasarkan WHO 3, 4, 5, 6. Setelah itu saya akan menyiapkan alat-alat yang atau benda yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan sensori. Yang pertama ada 2 gelas. Di sini ada berisi air panas dan air dingin. Kemudian di sini ada garpu tala untuk memeriksa getaran. Kemudian ada laba halus, yakni kapas. Dan yang terakhir adalah untuk pemeriksaan nyeri tusuk. Itu ada tusuk gigi yang dimana ada bagian runcing dan bagian tumpul. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan kepada Pak Budi. Baik Pak Budi, silahkan Bapak menutup mata terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Pak. Baik, tutup mata ya Pak. Ini rasanya apa Pak? Halus di kanan. Oh, di kanan. Kita lakukan perabaan pada dengan kapas di daerah yang tidak tertutup bulu atau rambut atau pakaian. Lalu kita goreskan pada permukaan kulit pasien dan jangan terlalu ditekan. Ini di mana Pak? Di tangan kiri. Baik. Ini di mana Pak? Di kaki kiri. Ini di mana Pak? Kaki kanan. Untuk pemeriksaan laba halus pada pasien normal. Benar semua. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan nyeri. Yang pertama saya lakukan pada diri sendiri dulu agar tidak melukai pasien. Setelah dipastikan aman, saya baru lakukan kepada pasien. Ini untuk nyeri tusuknya. Baik, ini saya tusuk di bagian mana Pak? Tangan kanan. Tangan kanan. Ini rasanya apa Pak? Tumpul. Tumpul apa tajam Pak? Tajam. Baik. Kalau ini Pak rasanya? Tumpul. Ini di sebelah mana Pak? Tangan kiri. Tangan kiri. Kalau ini Pak? Tajam. Di sebelah mana Pak? Tangan kiri. Baik. Di mana Pak tepatnya? Di pergelangan tangan kiri. Oh, di tangan kiri ya Pak? Iya. Kemudian ini rasanya apa Pak? Tumpul. Di mana Pak? Di kaki kanan. Kaki kanan. Ini Pak? Tajam di kaki kiri. Baik, untuk pemeriksaan pada nyeri tekan pada pasien normal karena pasien menebak dengan benar. Kemudian kita periksa untuk getarannya menggunakan garpu tala. Kita lakukan getaran pada yakni dengan menggetarkan garpu tala, lalu kita tempelkan pada bagian tulang yang menonjol pada pasien. Bisa di tangan, yakni di tangan ulnaris, atau enggak di malleolus, di medial. Ini di mana Pak? Di kaki kanan. Ya, betul. Ini di mana Pak? Di tangan kanan. Baik. Untuk pemeriksaan getaran pada pasien dijawab dengan benar. Masih menutup mata ya Pak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan posisi gerak pada pasien. Kita lebarkan jari-jari pada pasien. Kemudian kita pegang dengan seperti ini. Kita lakukan gerakan sedikit saja. Apakah pasien bisa menebak ke atas atau ke bawah? Ini kemana Pak arahnya? Ke atas. Baik. Ini kemana Pak arahnya? Ke bawah. Baik, benar. Lagi Pak. Ini kemana Pak arahnya? Ke atas. Ini? Ke bawah. Baik, benar. Untuk pemeriksaan posisi gerak pada pasien normal. Kemudian saya akan memeriksa sensori suhu pada pasien. Yang pertama saya akan tempelkan pada kulit pasien. Ini rasanya apa Pak? Dingin. Ini di daerah mana Pak? Tangan kanan.
Baik. Ini Pak, rasanya apa Pak? Dingin. Di mana Pak? Di kaki kanan. Baik, benar. Ini Pak, rasanya apa? Panas di tangan kiri. Ya. Yang satunya Pak? Panas di kaki kiri. Baik, betul ya Pak. Nah, untuk pemeriksaan sensori sudah selesai, normal semua. Kemudian yang kedua, bisa membuka matanya Pak. Saya akan melakukan pemeriksaan meningeal sen. Nah, pemeriksaan meningeal sen ini apakah ada sensori atau yang positif, nyeri yang positif yang bisa diakibatkan karena meningeal meningitis. Pertama, kita bebaskan terlebih dahulu agar pasien tidak ada bantal, kita pastikan. Kemudian kita gerakkan leher terlebih dahulu agar leher ini tidak terdapat tekanan atau nyeri leher. Kita tengokkan ke kiri, lalu kita tengokkan ke kanan. Baik, apakah ada nyeri Pak di leher? Tidak. Jika tidak ada, kita lakukan yang pertama adalah pemeriksaan kaku kuduk, di mana telapak tangan kiri kita berada di kepala pasien, kemudian tangan kanan kita berada di dada pasien. Sembari kita melihat untuk Brzezinski 1, apakah ketika kita mengangkat kepala pasien kaku kuduk seperti ini, apakah ada tahanan? Tidak terdapat tahanan. Kemudian di Brzezinski 1 tidak terdapat gerakan atau efek fleksi dari kaki, gerakan kaki. Baik, normal untuk kaku kuduk dan Brzezinski 1 normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Brzezinski 2, di mana saya akan memegang daerah inguinal atau sendi panggul. Kemudian saya akan melakukan fleksi untuk sendi panggul dan kita ekstensikan untuk sendi lututnya. Baik, apakah terdapat nyeri Pak? Tidak. Tidak terdapat nyeri. Kemudian tidak terdapat gerakan kontralateral pada daerah kaki sebelah kiri. Untuk Brzezinski 2 negatif. Kita akan lagi untuk kaki yang sebelah kiri. Baik, apakah ada terasa nyeri Pak? Tidak. Tidak ada ya Pak. Baik, setelah tidak ada, juga tidak ada kaki yang bergerak di kontralateral. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan kernik. Nah, untuk pemeriksaan kernik, yang pertama saya akan memfleksikan pinggul, difleksikan pinggul, sendi pinggul, dan memfleksikan sendi lutut. Setelah difleksikan sendi lututnya, saya akan melakukan ekstensi pada sendi lutut. Apakah sebelum 135 derajat pasien merasa nyeri? Jika iya, maka tes kernik positif. Apakah sakit Pak? Tidak. Sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Baik, jika tidak ada nyeri, tes kerniknya negatif. Kita lakukan hal yang sama di bagian sendi kaki kiri. Baik, tidak ada. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Brzezinski 3 atau C-sign. Itu kita agak fleksikan gini. Nah, agak difleksikan gini. Nah, agak fleksi, kemudian kita tekan di os zygomatikumnya. Ketika kita tekan, apakah ada gerakan dari fleksi sendi sikut? Ternyata tidak ada, berarti untuk C-sign atau Brzezinski 3-nya negatif. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan Brzezinski 4, di mana kita menekan simfisis pubis. Kita tekan simfisis pubis. Jika terdapat gerakan pada kaki atau refleks pada kaki, berarti Brzezinski 4 positif. Baik, tidak ada ya? Tidak ada. Brzezinski 4-nya negatif. Baik Pak, untuk pemeriksaan meningeal sen-nya semuanya negatif, tidak terdapat kepositifan. Baik, yang ketiga kita lakukan pemeriksaan provokasi sindrom nyeri. Kita lihat apakah terdapat nyeri yang menjalar pada pasien. Nah, yang pertama kita lakukan pemeriksaan tes lasik. Nah, tes lasik ini kita lakukan dengan cara kita fleksikan sendi lutut, sendi pinggul kita fleksikan dan kita ekstensikan sendi lutut. Apakah ada nyeri yang menjalar Pak? Tidak.
Baik, tidak ada nyeri yang menjalar. Biasanya kalau misalkan positif, maka dia terdapat nyeri yang menjalar di sepanjang nervus ischiadicus. Lalu kita lakukan tes O'Connell. Tes O'Connell itu kalau misalkan yang sakit di sebelah kanan, berarti waktu kita angkat yang sebelah kiri, dia juga akan terasa nyeri di sebelah yang sakit atau di kaki kanan. Apakah ini ada rasa nyeri, Pak? Tidak. Nyeri? Tidak. Tidak ya. Baik. Untuk O'Connell dan tes Patrick negatif. Kemudian kita lakukan tes Patrick. Tes Patrick kita lakukan dengan cara memfleksikan sendi lutut, kemudian ke arah lateral seperti ini. Lalu kita tekan yang daerah sini. Apakah nyeri, Pak? Tidak. Baik, tidak nyeri. Lalu kita lakukan yang kontra Patrick. Kontra Patrick itu sama, kita fleksikan lalu diarahkan ke medial. Apakah sakit, Pak? Tidak. Sakit? Tidak. Baik. Jika tidak maka negatif. Kita lakukan tes kontra Patrick itu yang ada di sebelah kiri. Bentar, ke arah lateral dulu ya, Pak. Apakah sakit, Pak? Tidak. Dan kontra Patrick. Sakit, Pak? Tidak. Baik. Jika tidak sakit berarti tes Patrick dan kontra Patricknya negatif. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tes falsafa. Tes falsafa dengan cara kita menyuruh pasien untuk menutup hidung. Bisa ditutup hidungnya, Pak. Ya, lalu silahkan mengejan. Apakah terdapat nyeri, Pak? Tidak. Ya, jika positif maka akan terdapat nyeri yang menjalar dari leher sampai ke tangan atau di daerah punggung. Kemudian kita lakukan tes Nafziger. Tes Nafziger itu kita akan memegang, yakni vena, mohon maaf ya Pak, kita memegang menekan vena jugularis selama 2 menit. Lalu kemudian jika kepala pasien sudah terasa penuh selama 2 menit itu, kita menyuruh pasien untuk mengejan. Baik Pak, silahkan mengejan. Baik, apakah terdapat rasa nyeri di daerah mana, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Jika tidak ada maka tes Nafziger negatif. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan pemeriksaan tes Genselen, di mana kita fleksikan kedua-dua lututnya. Baik, fleksikan. Kemudian silahkan Pak untuk memeluk lututnya. Ya, setelah memeluk lututnya kita agak miringkan. Ya, kemudian yang salah satunya Pak tolong diluruskan. Ya, apakah ada rasa nyeri, Pak? Tidak. Baik, jika tidak ada maka tes Ganselennya negatif. Baik Pak, untuk pemeriksaan dari medical check up sarafnya sudah selesai semua. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak, dengan teknik WHO. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pemeriksaan sudah selesai. Silakan duduk Pak, tidak apa-apa. Iya, apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, semoga selalu sehat ya Pak. Saya doakan, saya akhiri pemeriksaan pada pagi hari ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.